Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Endang Setiawati, SHM Hum, dosen tetap program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Hukum Perusahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode HKS 25120 berbobot 2 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran dan 1 kali digunakan untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membahas mengenai konsep-konsep dan norma-norma hukum positif yang mengatur perusahaan dan menjelaskan praktik hukum perusahaan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan bisnis. Materi pembelajaran pada mata kuliah hukum perusahaan antara lain pengertian dan ruang lingkup perusahaan, dasar hukum perusahaan, asas-asas hukum perusahaan, bentuk badan usaha, prosedur pendirian dan legalitas badan usaha, kegiatan badan usaha, berakhirnya badan usaha, good corporate governance. Selain itu juga membahas tentang corporate social responsibility, restrukturisasi dan privatisasi perusahaan. Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa, dilakukan simulasi analisis secara kontekstual. Proses pembelajaran menggunakan metode sinkronus, yaitu tatap muka secara langsung atau daring, dan metode asinkronus, yaitu pembelajaran mandiri. Seluruh aktivitas penugasan, pengumpulan tugas, diskusi forum, terintegrasi melalui e-learning Universitas Semarang. Dalam proses pembelajaran, saya selalu berupaya mengedepankan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, serta mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas dan partisipasi sebesar 30%, kemudian penilaian proyek tugas literatur atau tugas video sebesar 40%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Matkul ini diharapkan dapat mendukung capaian pembelajaran lulusan, sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan prinsip hukum di bidang hukum perusahaan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengevaluasi permasalahan yang timbul dalam bidang perusahaan dan kegiatan bisnis, mampu menganalisa karakteristik materi konsep hukum perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang terbaru. Selain hal tersebut, mahasiswa juga diharapkan dapat bekerja sama secara efektif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lintas disiplin, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan hukum perusahaan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan referensi buku antara lain: 1. Buku Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia dari Raja Wali Pers. Yang kedua, buku Restrukturisasi Perusahaan dari penerbit 42 Media dan buku-buku keluaran terbaru lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan, sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan hukum perusahaan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah hukum perusahaan pada pertemuan kedua dengan materi restrukturisasi perusahaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.
semua ya. Masih semangat? Kelihatannya kok pasifnya kok nggak siap gitu. Udah di jam rawan ini, biar semangat, berdiri dulu ya. Kita mau masuk materi yang baru ini, berdiri dulu. Ayo, kita yel-yel dulu ya, biar semangat ya. Lalu kita sudah belajar tentang privatisasi perusahaan ya. Ini seperti materi yang sudah saya kirim sebelumnya di e-learning. Kita akan belajar tentang restrukturisasi perusahaan. Ya, Bu Endang mengingatkan sebelum kita mulai, siapa yang belum presensi silahkan untuk presensi dulu ya. Baik, untuk materi minggu lalu saya mau mereminder ya, siapa yang masih ingat kaitannya dengan materi privatisasi. Sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan privatisasi? Siapa yang bisa menjawab? Privatisasi di Indonesia itu menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Siapa yang ingat? Ya, Mas. Ya, bagus. Saya rasa Mas Agung. Ya, baik. Lanjut lagi. Kayaknya kok Bu Endang nggak yakin kalau masih ingat tentang privatisasi ya materi kemarin. Yang kedua, apa dasar hukum dari pelaksanaan privatisasi di BUMN? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Alvin, ayo silakan. Baik, terima kasih Mas Alvin. Ya, kita akan masuk pada materi restrukturisasi. Bicara tentang restrukturisasi perusahaan itu apa ya? Jadi kalau dilihat dari definisinya, restrukturisasi itu adalah merupakan satu proses mengubah struktur operasional. Ya, selain operasional yang dirubah apanya? Ada keuangan atau hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan satu, efisiensi. Kemudian yang kedua, keberlanjutan. Dan yang ketiga, ini terkait dengan yang namanya daya saing bisnis. Nah, artinya di sini restrukturisasi ini bicara restrukturisasi perusahaan ya, nanti beda lagi kalau bukan perusahaan. Ini merupakan satu proses yang sangat kompleks dan tentunya mengandung resiko hukum. Bukan persiapan yang matang. Nah, persiapan matang itu apa saja? Persiapan matang itu salah satunya adalah perencanaan hukum yang baik ya. Selain perencanaan hukum yang baik, juga komunikasi yang transparan sehingga nanti perusahaan dapat memitigasi resiko hukum dan mencapai tujuan dari restrukturisasi tersebut tanpa mengorbankan stabilitas bisnisnya. Bisa dipahami? Baik. Nah, tentunya agar restrukturisasi ini bisa berjalan dengan lancar, maka perusahaan itu harus memiliki pemahaman regulasi yang baik.
Nah, dalam konteks restrukturisasi, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perubahan kepemilikan, merger, dan akuisisi yang ada di dalam pasal 126 ayat 1. Ayo dibuka. Bawa undang-undangnya? Bawa. Pasal 126 itu apa isinya? Terutama yang ayat 1 ya, bunyinya. Ada yang sudah menemukan? Iya, Mbak Gali. Ya, baik. Terima kasih ya, Mbak Gali ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan dasar hukum. Kemudian dasar hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa kita sebut Undang-Undang Kepailitan. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur tentang proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Kita akan lihat ya di dalam pasal 222 ayat 2. Ada yang membawa undang-undangnya, bisa disebutkan? Ya. Ya, terima kasih ya, Mas Albert. Restrukturisasi keuangan bagi perusahaan publik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Nah, ini ya, kita sampai pada jenis restrukturisasi badan usaha. Bisa dibuka lagi undang-undang tadi, undang-undang PT-nya ya. Restrukturisasi, ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, ada yang mau menambahkan? Pernah mendengar konsolidasi? Nah, itu tambahannya ya. Kita akan lihat satu persatu. Apa itu merger? Mbak, tolong dibaca merger apa ya? Yang dimaksud dengan merger? Mbak yang siapa itu, Mbak Kembar? Perusahaan menjadi satu entitas baru. Itu merger, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, merger itu diatur dalam pasal berapa? Ya, 122 sampai dengan pasal 133. Nah, jika merger tersebut melibatkan perusahaan terbuka, maka perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari OJK dan tentunya wajib melaporkan ke KPPU. Nah, itu berpotensi terjadi persaingan usaha. Kemudian untuk bentuk atau jenis yang kedua ada konsolidasi. Siapa yang akan membacakan? Apa itu konsolidasi? Ayo, Mbak.
Sekarang kita masuk pada konsolidasi atau biasa disebut dengan peleburan. Nah, apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih. Ya, tujuannya apa? Untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Ya, satu perseroan baru. Kemudian, karena peleburan ini, maka akan memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri tersebut. Diri tersebut berakhir karena hukum. Ini bisa dilihat dalam pasal 1 angka 1 ya dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian kita lanjut pada akuisisi atau pengambil alihan. Tadi ada apa? Merger. Kemudian apa? Konsolidasi dan akuisisi atau pengambil alih. Nah, akuisisi ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk apa? Untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Coba dilihat di pasal 1 angka 11 ya. Jadi kalau bicara akuisisi ini merupakan proses pengambil alihan saham ya tadi ya, atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang tentunya ini mengakibatkan perubahan kepemilikan dan pengendalian. Tujuan akuisisi apa? Ya, untuk memperluas. Jenis berikutnya adalah pemisahan atau spin off. Ini adalah pemisahan sebagian aset dan kewajiban suatu perusahaan untuk membentuk entitas baru. Nah, cara ini biasanya sering diambil ketika suatu unit bisnis atau suatu divisi itu dianggap lebih baik berdiri sendiri daripada harus bergabung ya. Sehingga kalau bisa berdiri sendiri akan berkembang lebih fokus lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan pemisahan atau spin off tadi. Nah, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hal ini dalam pasal 135 sampai dengan pasal 137. Selain di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2021. Ya. Baik, agar lebih memperjelas lagi, biasanya agak bingung ya membedakan antara merger dan konsolidasi. Ini yang agak bingung. Kita akan diskusi kelompok ya. Silahkan untuk masing-masing membentuk kelompoknya satu baris ya, satu baris, satu kelompok. Kemudian dicari ya, apa perbedaan antara merger dan konsolidasi. 5 menit saja. Ya, silahkan. Perbedaannya ya, terutama hal-hal yang mendasar dari merger dan konsolidasi. Sepertinya sudah selesai nih.
Ya, kita akan melihat ya apa perbedaan dari merger dan konsolidasi. Karena ini hampir-hampir mirip ya. Banyak yang salah atau kurang paham bahwa perusahaan untuk restrukturisasi ini masuk ke merger atau konsolidasi. Ya, kelompok 2. Apa Mbak perbedaannya? Mungkin bisa diwakilkan? Perbedaan dari merger yaitu dua perusahaan atau lebih bergabung suatu perusahaan lainnya bubar. Sedangkan konsolidasi atau merger yaitu dua perusahaan atau lebih menggabung menjadi satu entitas baru. Ya, itu definisinya ya. Dilihat dari definisinya. Bagus. Ya, untuk kelompok 2. Perbedaannya lagi tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 tentang definisi dari keduanya. Ya, kelompok 4 apa perbedaannya? Dari entitas hukum, ya. Ya, betul. Kelompok 6 sudah ketemu jawabannya? Ya, dilihat dari nama perusahaannya. Ya, silakan. Biasanya menggunakan nama perusahaan ini. Kalau dia jadi konsolidasi dan seringkali menggunakan nama. Oh ya, baik. Untuk semuanya, ada hal lain lagi selain 3 hal tersebut? Kelompok lainnya? Tadi definisi entitas hukumnya, kemudian nama perusahaannya. Ya Mbak, kelompok 8? Ya, dilihat dari aktiva dan pasiva? Yang beralih ke perusahaan yang menerima pengampunan atau beralih ke badan hukum perusahaan baru. Contohnya, merger Bank Syariah Indonesia atau BSI atau Bank Mandiri, Peleburan, Bank Bumi Jaya, Dagang Negara atau Eksim. Untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari bersama, silahkan bisa dibaca buku tentang restrukturisasi perusahaan, penulisnya Iriani Ismail, dan juga baca jurnal-jurnal terkait restrukturisasi perusahaan. Baik, untuk tugas ya. Untuk tugas Bu Endang sudah menyiapkan di e-learning. Ya, tolong dikerjakan untuk tugasnya. Kemudian minggu depan kita akan diskusi sama-sama, yaitu diskusinya tugasnya terkait dengan bagaimana prosedur restrukturisasi perusahaan. Kita akan ketemu di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu Good Corporate Governance. Nanti untuk PPT-nya Bu Endang akan e-learning juga, sehingga bisa dipelajari. Minggu depan kita ketemu akan diskusi lebih seru lagi ya. Baik, kita akan akhiri perkuliahan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Perusahaan pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semoga bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.